Kesuksesan timnas Indonesia pun menjadi sorotan dari para fans Malaysia. Banyak yang berharap agar Malaysia belajar dan bisa mengikuti jejak sukses skuad Garuda. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Selamat Indonesia, semoga sukses di putaran keempat. Nomor 3 dan 4 masih bisa lolos ke babak selanjutnya, playoff. Ada kemungkinan untuk lolos. Jika lolos, kita harus mengambil mereka sebagai contoh terbaik untuk terus maju ke depan. Meskipun tidak lolos, betapa jauh mereka telah melangkah. Hal baik kita ambil positif, selamat tim nasional. Pertandingan Indonesia melawan Cina terlihat sedikit berbeda. Lebih banyak wajah lokal yang bermain dibandingkan dengan pertandingan Indonesia sebelumnya. Ada 2 orang dari Papua Timur dan 3 atau 4 orang asli Indonesia yang bermain. Cukup seimbang dibanding sebelumnya. Meskipun begitu, mereka tetap bisa menunjukkan permainan yang menarik. Selamat Indonesia, Malaysia pasti akan menyusul kalian. Bicaralah apapun, kita harus akui Indonesia sudah 5 langkah ke depan dalam sepak bola. Mereka berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia, sedangkan kita masih mengumpulkan pemain luar untuk dinaturalisasi. Itu pun untuk kualifikasi Piala Asia yang belum tahu menang atau kalah. Mereka pun ada 1-2 yang naturalisasi, selebihnya pemain keturunan dan lokal. Tidak apa bro, kita lakukan apa yang seharusnya dulu. Mungkin kita lambat, tapi setidaknya ada kemajuan. Indonesia maju karena ada ketua umum PSSI yang suka bola. Dia pun pakai pemain luar, mengumpulkan juga. Kalau merasa malas mendukung negara sendiri, lebih baik diam saja. Senyum saja, yang pasti strategi Indonesia dengan pemain keturunan 80-90% di lapangan berhasil menaikkan peringkat dan tim. Kalau semuanya pemain lokal seperti Jepang dan Korea, iya, 10 langkah ke depan. Kalau tidak seperti Thailand, masih mencari-cari. Naturalisasi dan pemain keturunan kita semua pemain di dalam negeri. Tahun ini saja baru mulai ambil pemain luar negeri. Indonesia justru mayoritas di luar negeri. Jadi kita ini memang ketinggalan dari Indonesia, itu faktanya. Jelaskah hubungan pemain keturunan baru Malaysia itu? Sekarang dapat bantahan dari Federasi Sepak Bola ASEAN, suruh FIFA selidiki, tunggu dan lihatlah. Baru kita bahas pemain keturunan dan naturalisasi. Naturalisasi adalah proses untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan cara bermain di Malaysia selama 5 tahun. Sementara itu pemain keturunan tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Asalkan ada dokumen yang lengkap untuk menjadi warga negara Malaysia dengan tujuan mewakili Malaysia. Hal ini sudah bisa dilakukan untuk mencari pemain keturunan era 90-an. Pemain lokal juga hebat, tapi tidak mau menambah pemain keturunan sekaligus saat Harimau Malaya bersaing dengan negara-negara Arab waktu itu. Sekarang baru mau dilakukan, jadi butuh waktu. Semoga tahun ini Indonesia lolos ke Piala Dunia Amerika dan menyusul negara-negara ASEAN yang lain. Indonesia menurunkan banyak pemain lokal tadi malam, masih mampu mengalahkan tim Tiongkok. Indonesia sudah lama melalui proses perubahan tim, bukan dalam semalam. Kita baru mulai, itu pun tidak henti-hentinya mentalitas anak lokal. Baru mau mulai sudah dikutuk. Pantas saja tidak maju. Suka cerita tahun 80-an, 90-an hebat. Mantap negara tetangga. Malaysia bakal nyusul 4 tahun lagi. Selamat untuk Indonesia. Sebagai penggemar sepak bola negara tetangga, kami turut bangga dengan prestasinya. Meskipun diisi oleh banyak pemain keturunan dan naturalisasi tidak masalah. Begitu juga kita berharap nanti Harimau Malaya kita akan mencetak nama sejajar dengan Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, dan lain-lain yang sudah harum namanya di kancah Asia dan dunia. Hebat Indonesia, ada juga wakil Asia Tenggara yang melaju jauh. Selamat tim Indonesia, selangkah lagi ke Piala Dunia Wakil ASEAN ini nanti 2030 di Arab Saudi kan, Malaysia salah satu tim ke Piala Dunia. Selamat Indonesia, penonton pun banyak. Tiongkok menguasai pertandingan, tapi Indonesia ini mempunyai pertahanan yang berkualitas, salah satu kelebihan juga. Jepang dan Australia sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Tantangan dan persaingan sengit di putaran keempat menanti Indonesia, apapun itu selamat dan sukses. Selamat Garuda, semoga terus berjaya di babak mendatang, satu-satunya negara yang berjaya di rantau ini dan jauh meninggalkan Harimau Malaya. Hormat Garuda semakin lama semakin tinggi, ia terbang hingga ke awan biru. Selamat pemain Indonesia semakin maju terus melesat, semoga Malaysia lolos ke babak berikutnya. Kelihatan Indonesia lebih maju dari Malaysia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, lumayanlah, tahan-tahan saja dikutuk sama mereka nanti. Harimau jadian kita juga oke, baru mau mulai kualifikasi Piala Asia. Peringkat Indonesia naik drastis, peringkat Malaysia turun drastis, mau kemana itu?
Itulah tetangga, harusnya beri dukungan yang baik, jangan dengarkan apa kata netizen yang tak berotak, kebencian saja tak habis-habis, kapan ASEAN mau maju? Selamat tim Indonesia, teruskan momentum kemenangan pada pertandingan selanjutnya dari Malaysia. Indonesia membuat perubahan bukan 1 atau 2 tahun, tapi sudah dimulai sejak 6 tahun yang lalu. Program jangka pendek dan jangka panjang serta pembinaan pemain lokal, kapan Malaysia mau membuat perubahan? Tentu butuh waktu yang panjang, hasilnya baru akan terlihat 5 atau 6 tahun ke depan. Semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu, harus menggunakan pemain keturunan. Kalau mau mengandalkan pemain asli daerah lokal, mati hidup lagi memang tidak akan pergi jauh. Kalau barongsai, bisalah. Selamat Indonesia, timnas U17 mereka pun lolos. Malaysia masih mau pemain lokal main yang sudah puluhan tahun diberi kesempatan. Jauh sekali ya level permainan timnas Indonesia dengan Harimau Malaya sekarang, padahal sama-sama dari ASEAN. Beda sekali gaya bermain pemain keturunan dan pemain lokal atau asli. Indonesia tidak akan mampu mencapai tahap sekarang kalau tanpa pemain keturunan mereka. Harus diakui sepak bola sekarang tidak sama seperti dulu. Harus ada rencana proyek jangka pendek dan jangka panjang, bukan meniadakan pemain lokal, tapi harus diakui kita terpaksa menggunakan pemain keturunan dari negara yang sepak bolanya jauh lebih maju dulu. Sambil itu harus mendorong dan mencuci otak pemain muda kita, supaya mereka bisa mencapai level pemain keturunan untuk Harimau Malaya nanti. Saya bukan pakar bola, jadi penilaian saya mungkin tidak bisa digunakan. Dari apa yang saya lihat gameplay Indonesia versus Cina, seperti keduanya belum layak untuk masuk Piala Dunia jika dibandingkan dengan gaya permainan Australia melawan Jepang. Dari kontrol bola hingga pengaturan serangan sangat jauh berbeda. Andaikan Indonesia lolos ke Piala Dunia, khawatir jadi lauk, mudah dikalahkan. Bukan merendahkan, tetapi melihat dari cara permainan mereka sangat jauh berbeda. Indonesia dan Malaysia bersaudara. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, Malaysia ikut gembira. Kalau mau berharap Malaysia lolos, tunggulah sampai Malaysia jadi tuan rumah atau penyelenggara. Terbaik Indonesia, berharap Malaysia sampai kiamat pun tidak akan lolos. Rakyat Malaysia bangga dengan pencapaian Indonesia. Kalau Indonesia lolos, kita negara-negara ASEAN ikut bangga karena kita ASEAN.